Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Zelianti, NIM 22101055 dari Program Studi Administrasi Publik. Untuk memenuhi ulangan tengah semester, saya akan memaparkan materi yang berjudul Ukuran Pembangunan dengan dosen pengajar yaitu Ibu Fitri Wulandari SOS MSI dengan mata kuliah Ekonomi Politik dan Kebijakan. Jadi, mari kita simak sama-sama materi selanjutnya. Nah, apa sih pembangunan itu? Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Maka, keberhasilan dalam kehidupan masyarakat dalam suatu ukuran pembangunan dapat diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut. Yang pertama, kekayaan rata-rata. Yang kedua, pemerataan. Yang ketiga, kualitas kehidupan. Yang keempat, kerusakan lingkungan. Dan yang terakhir, keadilan sosial. Kekayaan rata-rata. Pembangunan pada awalnya dipandang dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan jika pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara tersebut setiap tahunnya lewat perhitungan pendapatan rata-rata. Yang kedua, pemerataan. GNP yaitu Gross National Product. Sebuah negara bukan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, karena bisa jadi kekayaan tersebut dimiliki tidak merata oleh penduduknya. Semisalnya, sebagian kecil orang di dalam negara tersebut memiliki kekayaan berlimpah, sedangkan sebagian besar hidup dalam kemiskinan. Hal ini bisa menimbulkan ironi. Kadang, kita bisa melihat sebuah negara yang memiliki pendapatan per kapita tinggi, namun di mana-mana kita lihat orang hidup miskin, tidak punya tempat tinggal, tidak bisa makan, dan sebagainya. Yang ketiga, kualitas kehidupan. Cara untuk mengukur pembangunan penduduk sebuah negara adalah dengan menggunakan tolak ukur PQLI, Physical Quality of Life Index. Tolak ukur ini diperkenalkan oleh Morris yang mengukur 3 indikator, yaitu yang pertama, rata-rata harapan hidup sesudah umur 1 tahun. Yang kedua, rata-rata jumlah kematian bayi. Dan yang ketiga, rata-rata persentase buta dan melek huruf. Keempat, kerusakan lingkungan. Sebuah negara yang tinggi produktivitasnya dan merata pendapatan penduduknya bisa saja berada dalam sebuah proses untuk menjadi semakin miskin. Hal ini misalnya karena pembangunan yang menghasilkan produktivitas yang tinggi itu tidak memperdulikan dampak terhadap lingkungannya. Seringkali terjadi bahwa pembangunan yang dianggap berhasil ternyata tidak memiliki daya kelestarian yang memadai. Karena itu, dalam kriteria keberhasilan pembangunan yang paling baru dimasukkan juga faktor kerusakan lingkungan sebagai faktor yang menentukan ukuran pembangunan. Yang kelima, keadilan sosial. Tolak ukur pembangunan yang berhasil, yang semula hanya memberi tekanan pada tingkat produktivitas ekonomi sebuah negara, kini menjadi semakin kompleks. Dua faktor baru yang saling berkaitan yaitu faktor keadilan sosial dan faktor lingkungan, berfungsi untuk melestarikan pembangunan ini, supaya bisa berlangsung terus secara berkesinambungan. Yang pertama, keadilan sosial bukanlah faktor yang dimaksudkan atas dasar pertimbangan moral, yaitu demi keadilan saja, tetapi faktor ini berkaitan dengan kelestarian pembangunan juga. Kesimpulan, pembangunan pada awalnya hanya dipandang dari sisi pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui indikator seperti GNP, Gross National Product, dan pendapatan per kapita. Namun, pendekatan ini tidak cukup untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, karena distribusi kekayaan yang tidak merata bisa menimbulkan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, muncul indikator lain seperti PQLI, Physical Quality of Life Index, yang menilai kualitas kehidupan melalui harapan hidup, angka kematian bayi, dan tingkat melek huruf. Seiring waktu, kriteria keberhasilan pembangunan semakin kompleks dengan ditambahkannya faktor keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Kedua faktor ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi,
tapi juga berkelanjutan dan merata bagi seluruh masyarakat. Thanks for watching. Please subscribe.